Faslun, ini satu pasal. Wasyara'itus sholati qabla dukhuli biha khamsatu asya'a. Bermula syarat-syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat itu ada 5 macam. I'lam, ketahuilah, anna syarata fil lughati al-alamatu, bahwasanya syarat menurut bahasa itu artinya tanda. Syartun menurut lughah, menurut bahasa artinya apa? Alamat. Alamat itu artinya tanda. Jadi syarat ya tanda, tanda ya syarat. Itu menurut lughah. Wa minhu, dan diantaranya syarat yang artinya alamat menurut lughah ada dalam hadis Nabi itu asyratus saati. Ini asyratus saati yang dimaksud tanda-tanda hari kiamat. Ya, kata Nabi, ya, itu kan ada tanda-tanda hari kiamat. Nah, di antara tanda hari kiamat itu apa? Ya, nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Biasanya terbit dari sebelah timur. Suatu saat nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Nah, itu termasuk tanda, termasuk asyratus sa'ah. Ya, jadi artinya asyratus sa'ah bukan syarat-syarat ya hari kiamat, tapi di situ artinya asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, itulah di antara syarat yang menurut bahasa artinya tanda. Wabil istilahi, menurut istilah yang dimaksud nih menurut ilmu fikih, istilah syarat. Syarat itu apa? Mayalzamu min adamihi adamus sihhati walaysa biruknin. Sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus, yang tetap dari tidak adanya tidak sah, dan tersebut bukan termasuk rukun. Itu namanya syarat. Syarat itu ada sesuatu yang harus ada. Kalau itu tidak ada maka tidak sah. Kalau syarat sholat itu harus ada di dalam melaksanakan sholat. Kalau itu nggak ada maka sholatnya nggak sah, walaupun dia bukan termasuk rukun. Contoh supaya gampang, kita kalau mau sholat harus nutup aurat. Betul nggak tuh Pak? Ya, nutup aurat. Itu nutup aurat bukan rukun, tapi dia termasuk apa? Syarat. Jadi kalau kita mau sholat itu harus nutup aurat. Kalau terbuka aurat kita berarti sholat kita tidak sah. Nah, itu disebut syarat. Makanya nutup aurat termasuk syarat sholat, walaupun nutup aurat itu bukan bagian daripada sholat. Beda dengan rukun. Kalau rukun sesuatu yang harus ada dalam sholat, kalau nggak ada nggak sah, namun itu bagian dari sholat. Contoh takbiratul ihram, itu takbiratul ihram termasuk rukun. Kalau ada orang sholat nggak pakai takbiratul ihram berarti tidak sah, dan takbiratul ihram bagian daripada sholat. Nah, itu ya Pak. Jadi bedanya syarat dengan rukun begitu. Sama-sama penting, harus ada. Kalau nggak ada nggak sah. Tapi kalau syarat di luar ya daripada esensi sholat itu sendiri. Tapi kalau rukun itu termasuk bagian esensi daripada sholat itu sendiri. Contoh ya yang lain selain takbiratul ihram apa? Misalnya ruku. Ruku tuh termasuk rukun. Kalau ada orang sholat enggak ruku kagak sah. Dan ruku itu bagian daripada sholat. Kalau yang syarat contohnya ya masuk waktu. Masuk waktu itu termasuk syarat. Kalau kita sholat zuhur bulan masuk waktu boleh enggak? Enggak boleh, enggak sah. Ya, masuk waktu. Nah, kalau udah masuk waktu baru kita sholat. Walaupun masuk waktu itu bukan bagian daripada sholat. Nah, itu namanya syarat. Menghadap kiblat itu termasuk syarat. Kalau kita mau sholat syaratnya harus menghadap ke kiblat. Kalau kita nggak menghadap ke kiblat kagak sah sholat kita. Tapi menghadap kiblat itu bukan esensi bagian dari
sholat. Nah itu namanya syarat. Jadi maksud saya nih supaya kita bisa membedakan apa sih syarat, apa sih rukun. Sama-sama penting. Ya kalau nggak ada nggak sah tuh sholatnya. Cuma bedanya kalau syarat bukan bagian daripada sholat, kalau rukun itu merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Hadza ini huwal muradu huna, yang dimaksud di sini. Kadza zakarhu ba'dus syurrahi, ya bacanya syurrah, jamak daripada syarih. Syarih jamaknya syurrah. Ya, jadi ini adalah yang dimaksud di sini. Demikianlah yang disebutkan oleh sebagian para pensyarah. Ya, syarihun syurrahun, sebagian para pensyarah kitab. Wa huwa sahihun, dan ini adalah hal yang benar. In adadna, jika kami menghitungnya al-mubtilati, hal-hal yang dapat membatalkan, syuruton, itu termasuk syarat-syarat. Wa amma ma zakarahu syaihu, adapun sesuatu yang disebutkan oleh asy-syekh, falaisa kadzalika, maka itu tidak seperti itu. Kalau asy-syekh itu menyebutkan hal-hal yang membatalkan tidak termasuk syarat. Jadi syarat ya syarat nanti ada, hal-hal yang membatalkan itu pun ada tersendiri. Tapi ada juga yang memang memasukkan hal-hal yang membatalkan, itu termasuk syarat daripada sholat. Tapi kalau asy-syekh itu tidak, ya memasukkan al-mubtilat termasuk bagian daripada syarat. Summa inna sholata, kemudian sesungguhnya sholat, laha syurutun, bagi sholat itu memiliki syarat, wa arkanun, dan memiliki rukun, wa ab'adun, dan memiliki sunnah ab'ad, wa hay'atun, dan memiliki sunnah hay'at. Nah ini yang harus digarisbawahi Bapak Saudara. Jadi kita waktu sholat harus tahu ada yang namanya syarat sholat, ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hay'at. Jadi jangan kita lama-lama sholat, udah bertahun-tahun sholat, tapi kita nggak ngerti syarat sholat, rukun sholat, sunnah ab'ad, dan sunnah hay'at dalam sholat. Jangan sampai kita nggak ngerti. Apalagi kita tukang ngaji, jangan sampai nggak ngerti. Ya, nah ini saya sampaikan, saya garis bawahi ini. Jadi di dalam sholat Pak, yang tiap hari kita kerjakan, kita harus kenal satu syaratnya dulu. Nah itu yang tadi yang sudah jelaskan, syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi syarat. Kalau enggak kita penuhi, enggak sah sholat kita. Dan syarat itu bukan bagian esensi daripada sholat itu sendiri. Nah kalau rukun, sesuatu yang harus kita penuhi dalam sholat. Kalau kita tinggalkan, maka tidak sah sholatnya. Dan rukun itu merupakan bagian, ya esensi zat daripada sholat itu. Jadi unsur daripada sholat itu namanya rukun. Nah ada lagi sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu sesuatu yang harus kita kerjakan dalam sholat. Kalau kita tinggalkan, sholatnya sah, namun wajib atau dianjurkan, bukan wajib, namun dianjurkan untuk sujud sahwi. Disebut dengan ditambal dengan sujud sahwi. Nah ada lagi terakhir sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat itu sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam sholat. Kalau seandainya kita nggak kerjakan nggak apa-apa, dan tidak perlu kita sujud sahwi. Nah itu. Jadi ada 4 tuh: syarat, rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Nah contohnya, ya kalau yang syarat tadi nutup aurat. Kalau yang rukun seperti baca Fatihah, ya takbiratul ihram, ruku, sujud. Nah kalau yang sunnah ab'ad seperti tasahud awal, membaca kunut pada sholat subuh. Kalau sunnah hayat, nah itu misalnya kita baca tasbih 3 kali itu dalam ruku, dalam sujud, takbir intikal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah itu termasuk sunnah hayat. Nah ini penting sekali
kita harus tahu supaya nanti ya kita sholat benar-benar paham ilmu sholatnya. Ya, sehingga nanti nilai pahalanya juga beda dengan orang yang sholat yang kagak ngerti apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu sunnah ab'ad, dan apa itu sunnah hayat. Jadi ada 4 ya Pak. Ya, ada 4 hal yang penting yang harus kita pahami, yaitu syarat, rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Pasyurutu, maka bermula syarat-syarat kama zakarahu syaikhu, sebagaimana yang disebutkan oleh asy-syaikh, khamsatun, itu ada 5. Wa addahan Nawawi, dan telah menghitungnya ya akan 5 tadi siapa? Imam Nawawi fil Minhaj, dalam kitab Minhaj aidon juga khamsatan, yaitu 5. Jadi Imam Nawawi menyebutkan bahwa syarat-syarat sah sholat itu ada 5, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Minhaj. Illa annahuma, kecuali sesungguhnya keduanya, Asy-Syaikh dan An-Nawawi itu berbeda. Ikhtalafa, keduanya berbeda, fil kaifiyati, terkait tentang caranya saja. Sama-sama hitungannya 5, namun bedanya di masalah kaifiyat. Wahtaraza syaikhu, dan telah mengecualikan asy-syaikh ya biqablid dukhuli, dengan ya qablad dukhul, sebelum masuk pihak di dalam sholat, amma wajada, dari apa yang ada pihak di dalam sholat, wa huwa mubtilun, yaitu ya sesuatu yang dapat membatalkan. Fa innahu, maka sesungguhnya ya hal yang dapat membatalkan, la yu'addu syarton, tidak dikategorikan sebagai syarat, bal yu'addu mani'an, akan tetapi dia dikelompokkan dalam masalah mani' yang dapat menghalangi. Wa huwa, dan mani' itu istilahu jama'atin, istilahnya jamaah, ya jamaah daripada ulama-ulama, minhum, di antara mereka jamaah para ulama, An-Nawawiyyu, yaitu Imam Nawawi, fi Syarhil Muhazzabi wal Wasit, di dalam syarah kitab Muhazzab dan kitab Al-Wasit. Wa qala, dan berkata Imam Nawawi, as-sawabu, yang benar, annaha, bahwasanya mani' itu mubtilatun, hal-hal yang dapat membatalkan, la syurutun, bukan hal-hal yang masuk dalam kategori syarat-syarat sholat. Wa'adda, dan menghitung siapa Imam Nawawi fir raudhati, di dalam kitab raudhahnya, al mubtilati, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan, syurutan, itu juga merupakan syarat-syarat. Fadzakara, maka menyebut siapa Imam Nawawi khamsatan, berarti jadi 5. Tuh, jadi kata Imam Nawawi ya di dalam kitab raudhahnya, hal-hal yang membatalkan itu dikategorikan sebagai syarat-syarat juga. Summa qala, kemudian berkata Imam Nawawi, as-sadisu as-sukutu anil kalam, yang keenam itu diam daripada berbicara. Jadi selama kita sholat enggak boleh bicara, diam. Jadi diam daripada berbicara itu termasuk syarat daripada sahnya sholat. Itu ada yang menambahkan. Kalau di sini kan dalam kitab Kifayatul Akhir, syarat sholat sebelum masuk itu ada 5. Nah, nanti ada lagi yang nambahin, ya bahwa syarat yang keenam itu sukut anil kalam. Jadi artinya diam selama dia sholat, nggak boleh bicara. Ada yang mengelompokkan, yaitu dapat membatalkan. Jadi yang membatalkan sholat apa? Bicara. Nah begitu. Jadi beda-beda pendapat. Ya, jadi yang bilang as-sukut anil kalam termasuk syarat sah sholat. Ada yang bilang ya al-kalam itu termasuk hal yang dapat membatalkan sholat. Jadi intinya selama kita lagi sholat ya kagak boleh ngobrol, kagak boleh bicara. Sukut namanya tuh diem daripada berbicara. Dari mulai kita takbiratul ihram tuh Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum warahmatullah, itu nggak boleh kalam, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bicara. Kalau kita bicara, kita ngobrol, maka hukumnya batal.
As-sabi'u yang ketujuh. Yang ketujuh, al-kaffu anil af'alil kasirah, menjaga, menahan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap banyak. Selama kita sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Itu namanya al-kaf anil af'alil kasirah. Makanya kita kalau sholat, ya tenang Bapak Saudara, jangan sambil sholat nggaruk-nggaruk, ya garuk tangan 3 kali berturut-turut udah batal. Nah itu begitu. Jadi selama sholat nggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap banyak. Menurut ulama-ulama fikih, banyak itu 3 kali melakukan gerakan berturut-turut itu banyak namanya. Nah itu disebut dengan al-af'alul kasirah, melakukan pekerjaan yang banyak. As-saminu yang ke-8 al-imsaku anil akli, menahan daripada makan. Itu yang ke-8. Selama kita sholat nggak boleh kita makan, tahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, termasuk nanti ya nggak boleh makan. Ya, jadi artinya ya, kalau kita lagi sholat ada ya sedikit makanan yang ada di mulut, kemudian kita telan, itu batal sholatnya. Misalnya kita habis makan nasi, kemudian datang waktu sholat, kita sholat. Nah pada saat kita lagi sholat, mungkin di rakaat pertama atau di rakaat kedua, ada sebutir nasi yang keluar mungkin dari gigi kita. Nah sebutir nasi itu kita telan, itu namanya makan. Ya, batal nggak tuh sholatnya? Batal. Bukan berarti makan sepiring, bukan. Ya Ustadz, itu kalau orang lagi sholat makan emang gimana maksudnya? Ya bukan lagi sholat makan sepiring. Bekas-bekas nasi atau makanan yang mungkin ada di dalam mulut kita, kemudian waktu sholat kita telan, walaupun hanya 1 butir nasi, itu membatalkan. Ya, itu yang dimaksud Bapak Saudara. Ya, itu yang dimaksud dengan makan. Jadi selama kita sholat, al-imsak anil akli, ya kita tahan, jangan makan, seperti itu. Ya caranya bagaimana? Kalau kemudian ada nasi, ya keluarin aja, ya keluarin. Nah kita punya sorban, pakai sorban kita keluarin gitu. Kalau seandainya nggak ada sorban ya, yang penting jangan niup sampai terlalu ini, jangan begitu, jangan. Ya jadi keluarin aja, keluarin. Nah kita jangan kita telan, ya seperti itu. Sebab kalau kita telan itu otomatis batal. Kan bisa terjadi Bapak Saudara. Ya bisa terjadi saja. Nah kalau seandainya dalam posisi kita puasa, 2 batalnya, sholatnya batal, puasanya juga batal. Kita lagi puasa di siang hari sholat zuhur, kemudian lagi sholat ada 1 butir nasi, ya keluar, itu harus kita buang, kita keluarkan dari mulut kita, jangan kita telan. Nah begitu kalau kita telan, kita lagi sholat, sholatnya batal. Kebetulan di siang hari kita lagi puasa, puasanya juga batal. Otomatis 2 ibadah sekaligus ya membatalkan. Jadi puasanya batal, sholatnya batal. Kenapa? Batal. Nah beda, ya beda ya. Ketelan sama ditelan. Ya kalau yang namanya ketelan kagak, ya sengaja. Ya, kita nggak sengaja nih. Ya ada sesuatu ya yang mestinya harus kita buang tapi ketelan. Ya itu nggak sengaja. Yang namanya nggak sengaja tidak membatalkan. Ada 1 butir nasi. Kalau 1 sendok ya emang sengaja kita ambil. Ini kan adanya di dalam mulut. Ya kita nggak tahu, tak sengaja ketelan. Nah itu nggak apa-apa. Jadi yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Ya, usahakan kita sadar bahwa itu adalah sebutir nasi, jangan ditelan. Nah, kalau kita telan batal, tapi kalau enggak sengaja itu ketelan, itu tidak membatalkan. Walihadza, karena inilah qala fi asdir raudhah, berkata
ya Imam Rafi'i di dalam Aslir Raudhah syurutuha samaniyatun, syarat-syaratnya berarti jadi ada 8. Yang 5 tadi ya yang belum disebutkan nanti akan disebutkan satu persatu. Nah kemudian tambahin 3. Yang 3 tadi itu as-sadisu, as-sabi'u dengan as-saminu, yang ke-6, yang ke-7 dan yang ke-8. Itu di dalam kitab Aslir Raudhah Imam Rafi'i menjelaskannya seperti itu. Syarat-syarat sah sholat bukan ada 5, tetapi ada berapa? Ada 8. Tambahannya tadi 3. As-sukut anil kalam, al-kaf anil af'alil kasiro, sama al-imsak anil akli. Wa'lam, dan ketahuilah anna syarta war rukna, sesungguhnya syarat dan rukun la budda minhuma, mesti daripada keduanya, fi hati sholati, di dalam sahnya sholat. Jadi syarat sama rukun itu mesti, ya dua-duanya harus kita penuhi kalau sholat kita pengen sah. Walakin akan tetapi yaftariqani, berbeda antara rukun dengan syarat, ada perbedaan. Bi anna syarta, bahwa syarat makana kharijan an mahiyati sholati, syarat itu sesuatu yang ada di luar dari esensi sholat. Waruknu, sementara rukun makana dakhilaha, sesuatu yang ada di dalamnya dan dia termasuk bagian daripada sholat. Tapi dua-duanya penting. Ya, syarat harus kita penuhi, rukun harus kita penuhi. Cuma bedanya syarat di luar sholat, kalau rukun bagian dalam sholat. Wa amal ab'adu, adapun yang disebut dengan sunnah ab'ad, fatajburu, maka kamu akan tambal bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Tuh, kalau kita tinggalkan maka harus kita tambal dengan sujud sahwi. Contohnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Sekarang tasawuf akhir, tasawuf awal kita nggak kerjain. Pada rakaat yang kedua kita kagak tasawuf awal, langsung berdiri ke sholat rakaat yang ketiga, itu sah sholatnya. Namun nanti sebelum salam kita tambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena tasawuf awal termasuk sunnah ab'ad. Kita sholat subuh Pak, kebetulan kagak kunut, nggak apa-apa, sah, langsung aja kita kerjakan. Nah nanti sebelum salam kita sujud ya sahwi. Nah itu karena kunut termasuk sunnah ab'ad. Nah yang dimaksud kalau sunnah ab'ad itu kamu bisa tambal dengan sujud sahwi. Bikhilafil hayati, berbeda dengan sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Contohnya kalau kita sholat Idul Fitri, itu takbirnya tuh Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu hukumnya sunnah hayat. Ya Bapak ya, itu hukumnya sunnah hayat. Kalau ada orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu lupa, kagak baca tuh takbir yang 5 atau 7 kali, dan antara satu takbir dengan takbir yang lain dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dikagak baca, itu nggak apa-apa, sah sholat idnya sempurna dan tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi karena hukumnya sunnah hayat. Jangan jadi imam bingung. Ya udah takbir Allahu Akbar, kan biasanya habis doa iftitah baca Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Itu hukumnya sunnah hayat. Kalau seandainya imam lupa, udah jangan ragu-ragu, udah baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baru ingat, ya Allah, saya lupa takbir tadi. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, nggak usah. Jadi membuat nanti makmum kacau balau akhirnya. Makanya imam harus ngerti. Nah saat itu imam harus bisa memutuskan. Oh iya, tadi lupa saya. Itu sunnah hayat. Ya udah terusin aja baca Fatihahnya, baca surahnya. Ada makmum, subhanallah, subhanallah, diemin aja biarin. Ya itu begitu. Ntar rokat kedua ingat, ya baca udah di rokat keduanya. Ya pas banget takbir Allahu Akbar, ya dia nggak lupa lagi dah nih. Ya udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokat pertama dia lupa, dia nggak baca. Rokat kedua dia ingat, dia baca. Nggak apa-apa, sempurna udah. Iya, nggak usah. Seandainya nih Bang Anwar ada imam yang sujud sahwi, batal dari sholatnya. Tuh begitu. Karena dia lupa. Ya Allah tadi saya lupa baca takbir. Akhirnya dia sujud sahwi. Ya itu jadi batal, bukan malah jadi bagus. Batal sholatnya. Iya kalau dibaca dapat. Iya. Kan tadi di rokat pertama dilupa. Ya, dilupa ya udah lanjut. Terus rokat kedua sekarang diingat, dibaca, ya dapat sunnah hayatnya. Begitu. Kalau dilupa lagi ya enggak apa-apa, rokat pertama kagak baca, rokat kedua kagak baca, emang dilupa. Ya orang lupa kan kagak ingat, enggak ada masalah. Nah, kalau yang ditinggalkan sunnah abad, sujud sahwi. Tapi kalau yang ditinggalkan itu lupanya rukun, kagak sah. Harus dia bawa. Kalau rukun, ya itu begitu. Kita lupa baca ya, Fatihah sampai rokat kedua kita ingat, ya Allah tadi saya sholat di rokat pertama kagak baca Fatihah, bagaimana? Maka rokat pertama dianggap lago, nggak sah. Berarti nanti rokat kedua dianggap rokat pertama. Nanti rokat kedua dianggap rokat pertama. Berarti dia tinggal nambahin lagi rokat kedua, ketiga dan seterusnya. Begitu. Kita kalau sholat kalau udah ngerti ilmunya ya mantep. Coba kalau nggak ngerti ilmunya bagaimana nih tadi? Saya rokat pertama kagak baca Fatihah, ingatnya di rokat kedua. Ya udah rokat kedua anggap itu menjadi rokat pertama. Nah rokat pertama tadi karena nggak baca Fatihah kagak sah, dianggap lago. Begitu. Ya. Kalau ingatnya di rokat kedua. Kalau ingatnya ya lagi baca misalnya lagi ruku, ya kita cepat bangun lagi karena masih dekat. Ya atau kita ya misalnya ingatnya di mana tuh masih waktu berdiri, ya langsung kita baca Fatihah dari awal. Nah seperti itu. Tapi kalau udah ingatnya di rokat kedua, anggaplah rokat pertama itu lago. Ya berarti dia wajib ya membaca Fatihah di rokat kedua, dan itu masuk namanya baru hitungan yang pertama. Karena tadi rokat pertama tidak baca Fatihah dianggap tidak sah rokat yang pertamanya. Karena kata Nabi, sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadis sahih. Tidak sah sholat kalau ada orang kagak baca Fatihah, kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu boleh dia nggak baca Fatihah karena Fatihahnya udah ditanggung sama imam. Itu begitu. Ya, jadi pokoknya 4 ini harus kita paham banget dah. Syarat sholat, rukun sholat, sunnah abad, sunnah hayat di dalam sholat. Ya. Kalau udah bener kan lupa, terus tahunya lupa lagi gitu Nggak apa-apa. Iya. Sebab ini masih kaitannya dengan ya sunnah abad. Kan mestinya orang kagak kunut nanti sujud sahwi. Ini sudah nggak kunut lupa, sujud sahwinya lupa juga. Bagaimana? Tetap sah. Ya sempurna udah seperti itu. Wasayati dzalika, dan nanti akan datang itu semuanya keterangannya insyaallah taala jika Allah berkehendak. Nah nanti baru kita bahas dah
terkait tentang syarat-syarat sah sholat. Yang pertama nanti toharatul a'da dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.